di dalam pembelajaran sistem hukum itu yang paling penting itu struktur hukumnya. Ada substansi, ada struktur, dan ada budaya. Gitu. Substansinya bagus, budaya mas. Kalau aparaturnya ini tidak bagus ya. Tapi kalau undang-undangnya tidak terlalu bagus, aparaturnya bagus, pasti bisa bagus. Gitu. Nah, jadi kesana. Terima kasih. Mungkin saya berusaha untuk menjawab karena tadi pertanyaannya seperti ujian terbuka gitu ya, diuji gitu. Nah, pemahaman mungkin secara keseluruhan saja karena ada pertanyaan-pertanyaan yang ada kemiripan seperti itu. Misalnya tadi untuk tolok ukur tindak pidana apa sih sebetulnya yang dapat dirampas itu tadi kan kalau yang kita lihat korupsi, pencucian uang, narkotika itu kan memang tindak pidana yang menghasilkan banyak keuntungan begitu. Nah, kalau saya lihat di RUU itu kan minimalnya itu 100 juta begitu ya yang bisa dilakukan itu. Nah, mungkin juga di dalam perkembangan ya itu minimalnya berarti maksimalnya bisa berapapun kan begitu. Yang diberi batasan bawahnya adalah 100 juta. Kemudian terkait dengan kelembagaan tadi juga disinggung. Sebetulnya apakah perlu kelembagaan baru di luar aparat penegak hukum yang kita punya? Nah, opsi yang kewenangan yang diberikan RU itu kan kejaksaan. Nah, sementara itu memang sudah berjalan di sana ada namanya unit perampasan aset, gitu ya, yang pernah saya meneliti di Gedung Bundar itu memang asetnya itu sampai yang 50 tahun baru bisa dieksekusi begitu ya. Memang karena ketiadaan undang-undang ini cukup menghambat kinerja penegakan hukum untuk merampas itu karena kemudian tidak ada limit waktu yang diperlukan gitu ya sehingga tidak ada skala prioritas berapa lama gitu ya. Apakah kemudian kalau tidak segera dieksekusi itu apa konsekuensi hukumnya begitu. Nah, ini kan persoalan dan memang RUU ini menjadi solusi gitu. Maksud saya solusi tapi memang seperti yang saya sampaikan banyak sekali yang harus diperhatikan karena ini krusial untuk melanggar HAM dan sebagainya seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga untuk sementara kalau membentuk lembaga baru ini kan memboroskan gitu ya. Nah, ini menurut saya tetap aja di kejaksaan mungkin di situ akan disisihkan gitu ya. Ada yang mungkin di unitnya itu kemudian diserai tetapi kemudian dia tidak mandiri. Ada banyak instansi yang kemudian diketuai gitu ya atau kepalanya itu dari pihak Kejaksaan Agung misalnya untuk sebagai karena kebetulan sebagai dominis litis kemudian sebagai eksekutor gitu. Jadi tidak perlu kalau kemudian ada lembaga baru yang dibentuk untuk perampasan aset ini. Cukup yang ada kemudian dimaksimalkan fungsinya, kerjasama yang baik gitu ya. Kemudian ada pengawasannya sehingga kemudian tadi transparan gitu ya. Jadi kalau hartanya yang hilang 100 yang dirampas ya harus 100 kan gitu ya. Masyarakat tahu gitu. Kalau kelebihan ya dikembalikan, susuknya disusui gitu ya. Kalau kurang ya diambilkan, tidak ada pengganti seperti itu. Artinya memang betul-betul transparan ya karena hak milik juga hak asasi sehingga ya toh ini kan kalau tidak orang bisa merampas ya toh apalagi tanpa menuntut bagaimana orang nggak salah kok cuma asetnya. Aset ini kan punya asal usul, punya sejarahnya. Kenapa orang itu menguasai entah dititipi, entah kemudian dia bekerja karena penghasilannya sendiri, ini kan macam-macam dan itu bisa dijelaskan. Nah, menurut saya dikaitkan dengan pertanyaan tadi, ya toh, ini kan paradigma baru sebetulnya kayak saya lihat ya, jadi agak sulit untuk merubah suatu pemikiran yang aset yang tadinya sebagai perampasan sebagai bentuk pidana tambahan kemudian diposisikan sebagai mekanisme gitu yang kemudian menjadi CB ya, NCB. CB menjadi NCB ini kan kalau orang tidak dituntut tapi asetnya bisa diambil. Nah, ini ada apa dengan aset itu gitu ya? Mengapa kok bisa dirampas, nggak perlu dituntut. Nah, kalau di dalam pencucian uang itu sebetulnya ada penjelasan yang seperti yang saya sebutkan di pasal 67 itu. Tapi terbatas di dalam sistem keuangan di situ. Sehingga ruang geraknya ini tidak bebas. Kalau di luar sistem itu ada opsi di Perma 113. Perma ini diperdebatkan produk hukumnya. Nah, tapi di
buku saya ini ada beberapa kasus yang berhasil diselesaikan dengan perma itu gitu ya. Perma 2013 itu berhasil gitu ya mengungkap ataupun merampas dari di luar sistem keuangan. Artinya nah supaya tidak menimbulkan perdebatan di sumber hukumnya ya ditingkatkan saja menjadi undang-undang begitu ya, solusinya demikian. Kemudian tadi juga pembalikan beban pembuktian dan pembuktian negatif dalam hukum acara kita ini kan negatif adalah gitu ya. Jadi sejak awal ini tadi ya yang membuktikan ya penegak hukum gitu. Tetapi di dalam rezim hukum tertentu misalnya pencucian uang, korupsi, itu dimungkinkan untuk si pelaku ini melakukan pembalikan beban pembuktian pada saat diperiksa di pengadilan. Untuk apa? Bukan untuk menentukan kesalahannya orang yang membuktikan, tetapi untuk menentukan kepemilikan aset, ya sumber asetnya. Nah, itu saja sebetulnya sehingga kan yang harus membuktikan ya tetap jaksa, memang pekerjaannya kok kan gitu ya. Jadi dia hanya membuktikan apakah aset yang dimilikinya itu bersumber dari kejahatan ataukah tidak gitu. Kemampuannya itulah yang kemudian menjadi terbatasnya itu di situ kalau di dalam undang-undang pencucian uang, karena sebetulnya ada mekanisme seperti in absentia gitu ya, tapi itu tidak populer gitu ya. Pemeriksaan secara in absentia, pembalikan beban pembuktian itu sebetulnya solusi, tapi agak sulit gitu ya. Bagaimana kalau in absentia itu orang diadili tanpa hadirnya, ini kok kayaknya juga melanggar HAM kan gitu ya. Dia nggak bisa melakukan pembelaan seperti itu. Nah ini persoalan-persoalan kenapa kemudian ada sistem yang kemudian tidak bisa dioptimalkan itu karena kemudian bersinggungan dengan hak asasi manusia gitu ya. Tadi itu kemudian terkait dengan Pak Martin ya tadi. Lewat aja Bu, nggak usah secara detail satu persatu. Ya, jadi terkait dengan pidana perampasan ya sebagai pidana dan sebagai mekanisme gitu ya. Karena nah ini kemudian konsepsi perampasan itu kalau di hukum pidana ya pidana tambahan dia bersifat fakultatif, bukan imperatif. Fakultatif itu artinya opsi. Bisa dijatuhkan apabila ya jadi apa yang bisa dirampas ya yang digunakan dan yang dihasilkan ya corpora dan instrumenta delicta. Nah di dalam rezim baru yang coba diperkenalkan di dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu perampasan itu sebetulnya sebagai sebuah mekanisme yang diawali dengan model NCB itu ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 2 itu tidak perlu ada tuntutan. Nah, tapi apakah kemudian bisa begitu saja? Ya tidak. Ya. Jadi harus ada indikasi ya, atau dugaan-dugaan terkait dengan aset itu. Ya, ukurannya apa? Nah, itu yang kemudian coba diperdebatkan 2 alat bukti. Semua itu kan objektivitasnya itu. Jadi kalau tidak memenuhi 2 alat bukti, nah sekarang di KUHP di pasal 235 alat bukti itu tidak 5 tapi 8 gitu ya. Apakah cukup 2 saja gitu ya dari 5? Kalau dulu 5 gitu ya. Sekarang menjadi 8 alat bukti itu. Apakah tetap hanya 2? Padahal kalau saya lihat di penyidikan itu penyidik tidak cukup puas untuk 2, mesti sebanyak-banyaknya alat bukti itu untuk menentukan seseorang itu sebagai pelaku kejahatan seperti itu. Jadi menurut saya secara normatif memang syarat 2 alat bukti itu menjadi hal yang objektif ya untuk menghindari bahwa penegak hukum tuh boleh melakukan apapun ya yang melanggar hak asasi seseorang meskipun dia seorang tersangka. Kemudian terkait dengan tadi mungkin yang belakangan terkait dengan forum ya FATF itu adalah forum internasional yang kemudian Indonesia baru tahun 2023 itu menjadi anggotanya yang ke-40. Dia punya 40 rekomendasi. Kebetulan saya juga aktif di PPATK gitu ya, membantu tim akademisi di PPATK bersama dengan teman-teman di PTN. Itu juga
kita selalu dilibatkan di dalam forum-forum riset mereka gitu, dan terkait dengan banyak pekerjaan yang memang untuk kita sampai ke menjadi diterima sebagai anggota ke-40 FATF itu syaratnya memang luar biasa. Kita dipantau terkait dengan penegakan hukumnya, terkait dengan pemahaman penegak hukumnya, terkait dengan kemampuan masyarakatnya, edukasi terkait dengan anti pencucian uang. Artinya ini juga melengkapi sebetulnya ya. Jadi paradigma baru itu bukan lahir secara tiba-tiba, karena ini sudah ada sebetulnya, seperti yang saya katakan diawali dengan undang-undang pencucian uang. Ini ada suatu model yang bagus gitu ya, tetapi mungkin perlu juga penajaman ya, karena di perampasan aset ini, undang-undang ini kan kalau memang betul-betul akan diundangkan di pemerintahnya Pak Prabowo ini, pasti juga harus ya kayak semangatnya itu gitu ya, seperti KUHP itu kalau tidak ada keberanian ya sampai sekarang kita nggak punya KUHP baru, itu sudah umurnya sudah berabad-abad begitu. Barangkali kalau saya ya hal yang tadi juga disinggung-singgung bahwa sebaik apapun undang-undangnya, sebaik apapun rumusan di dalam undang-undangnya, sebetulnya yang terpenting adalah mentalitas aparaturnya. Jadi aparatur penegak hukumnya inilah yang menjadi tolok ukurnya. Dulu saya pas kuliah di S2 di Undip, Prof. Sajipto Raharjo itu bilang begitu. Di dalam pembelajaran sistem hukum itu yang paling penting itu struktur hukumnya. Ada substansi, ada struktur, dan ada budaya. Gitu. Substansinya bagus, budaya kalau aparaturnya ini tidak bagus ya. Tapi kalau undang-undangnya tidak terlalu bagus, aparaturnya bagus, pasti bisa bagus. Gitu. Nah, jadi gitu, Bu. ke sana barangkali itu. Ya. Monggo.